Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa dalam nama Tuhan, untuk hari baru, hari yang indah, yang Tuhan anugerahkan lagi kepada kami. Kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari Tuhan bersama memberkatinya agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Minggu 12 Februari tahun 2023. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37a. Demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah mengasihi bukan menghakimi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita membayangkan peristiwa persidangan dalam sebuah pengadilan. Pada dasarnya pengadilan diperuntukkan bagi orang-orang yang membawa kasus tertentu untuk diadili dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ketika sebuah kasus sudah sampai di depan hakim, maka hal tersebut bukan hal yang biasa. Hakim berperan memutuskan mana dan mana yang salah berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum. Prosesnya pun akan berlangsung dengan serius, kritis, dan mungkin juga menegangkan. Hakim tentunya akan memutuskan kasus dengan seadil-adilnya, dan keputusan hakim harus diterima oleh semua pihak, kecuali ada pihak yang tidak menerimanya dan melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Tetapi keputusan pengadilan tertinggi yang berkekuatan hukum tetap, senang atau tidak, harus diterima semua pihak yang berperkara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan Allah yang dibaca saat ini tidak hendak mengatakan bahwa profesi hakim itu salah, karena hakim yang mengadili menentukan mana pihak yang benar dan mana yang salah, serta menjatuhkan vonis sesuai perbuatan terdakwa atau orang yang melakukan kesalahan. Bukan demikian. Maksud ayat ini, Yesus Kristus memberikan pengajaran yang mendasar dalam hidup manusia, yakni jangan menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Secara sederhana, menghakimi di sini berarti menganggap diri benar dan bersikap sebagai hakim yang berhak untuk menyatakan bahwa orang lain bersalah tanpa melalui proses yang semestinya. Contoh, ada orang yang langsung menyatakan ada seseorang bahwa ia berbuat jahat seperti mencuri, membunuh, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Mengapa hal itu terjadi? Karena mungkin di hatinya ada iri hati, dendam, cemburu, sehingga seseorang dengan begitu spontan langsung menuduh orang lain melakukan kejahatan tanpa bukti. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan Allah hari ini hendak mengingatkan kita sebagai orang percaya, dimulai dari keluarga, untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain secara sepihak. Apalagi bila dilatar belakangi dengan iri hati, dendam, dan cemburu. Bila menemui permasalahan yang menyangkut seseorang, sebaiknya ditelusuri kasusnya, dicari bukti-bukti supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Bila keliru atau tidak ada bukti, maka kasus itu ada pelapor atau penuduh, karena dianggap mencemarkan nama baik. Akhirnya dapat saja ia sendiri yang akan dihakimi dan dihukum. Hindarilah iri hati, dendam, dan cemburu yang merusak hubungan di antara sesama anggota keluarga, tetangga, jemaat, dan masyarakat yang berujung pada saling menghakimi. Tapi bangunlah dan kembangkanlah sikap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalaupun saudara atau teman berbuat kesalahan, janganlah menghakiminya. Ingatlah pesan Yesus Kristus, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata,
Jika ia mendengarkan nasihat-Mu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami hati yang penuh kasih agar dapat memandang sesama sebagai orang-orang yang harus dikasihi. Dan jauhkanlah daripada kami sikap saling membenci, iri hati, cemburu, dan dendam, serta menghakimi satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.